menjelang perayaan Natal dan menyambut Tahun Baru, warga binaan Rumah Tahanan Kelas 2A Palangkaraya meluncurkan buku pertama yang berjudul Aksara Jiwa. Diterbitkannya buku tersebut dibuat oleh mantan warga binaan rutan yang terinspirasi dari pengalaman hidup semasa menjalani hukuman di rumah tahanan. Dinginnya jeruji besi dan tingginya tembok tahanan tidak menghalangi warga binaan Rumah Tahanan Kelas 2A Palangkaraya untuk berkreasi dan berkarya. Peluncuran buku pertama yang berjudul Aksara Jiwa dilaksanakan di Aula Dalam Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu malam 11 Desember 2021. Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Suwarto mengatakan, peluncuran buku Aksara Jiwa ini dibuat berdasarkan pengalaman hidup mantan maupun warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di dalam rutan. Peluncuran buku inspirasi Aksara Jiwa, kami berharap agar warga binaan dapat membaca atau buku ini sebagai sumber bacaan bagi mereka agar mereka punya semangat dan motivasi untuk berubah, karena buku ini juga merupakan pengalaman dari warga binaan yang mungkin menjalani hukuman apa yang mereka alami, sehingga mereka juga akan merasakan hal yang sama dengan membaca buku itu. Karena setiap narapidana atau warga binaan akan mengalami atau merasakan hal yang sama ketika menjalani hukuman. Nah, ini yang menjadi harapan kami agar warga binaan yang ada di sini termotivasi, terus berkreasi bahwa apa yang ada di sini itu hanya sementara dan itu hanya bagian dari perjalanan hidup, dan jangan berputus asa bahwa kehidupan masa depan itu harus diraih. Suwarto menambahkan, buku tersebut rencananya akan didistribusikan kepada warga binaan yang ada di Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Lapas Wanita, dan Lapas Narkotika Kasongan, serta akan dikirim ke Rutan Medaeng, Surabaya. Fred Asahel, salah satu dari penulis buku Aksara Jiwa yang sedang menjalani sekolah kehidupan di Rutan, mengatakan, buku tersebut dibuat bersama rekan-rekan mantan maupun warga binaan sejak bulan April lalu. Ide menulis buku Aksara Jiwa ini berawal dari pertemuan ibadah melalui virtual bersama teman-temannya di Surabaya. Buku ini juga berisikan pengalaman hidup semasa menjalani hukuman yang didokumentasikan dalam bentuk buku. Membaca buku ini mereka punya satu kekuatan yang berbeda dari waktu kami masuk dulu. Jadi kekuatan itu maksudnya kalau dulu, masa depan saya seperti apa. Nah, setelah membaca buku ini, bila saya bisa sampai buat buku, kenapa dia nggak bisa? Mungkin dia punya talenta lebih dari saya gitu. Nah, supaya kedepannya kalau kita tadi dengar bahwa seperti Presiden Soekarno, dia juga pernah dipenjara, tapi ternyata bisa berhasil jadi seorang presiden. Nah, di tokoh Alkitab di iman saya ada Yusuf. Harusnya dia tuh nggak bisa jadi orang nomor 2, tapi kok bisa. Nah, harapannya kalau saya pun seperti itu ke depan, meskipun usianya sudah seperti ini, tapi bila melihat perjalanan, kalau bukan tangan Tuhan, pasti beda. Dan buku itu kami tulis karena memang ada perjalanannya di dalam pertolongan Tuhan. Karena nggak mungkin nulis buku, ditulis gitu aja, terus sekarang bisa terbit, bisa sampai ke tangan ini, sedangkan kita nggak bisa kerja cari uang gitu, nggak bisa cari apapun untuk gerakan itu. Tapi kok akhirnya buku ini bisa sampai, bisa dicetak gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi itulah pengalaman iman yang saya harapkan teman-teman lain jadi termotivasi, jadi inspirasi. Ia berharap dengan adanya buku tersebut dapat memotivasi warga binaan lainnya untuk terus melangkah dan berkarya. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.